Dan kalau kalian angkat, dia bukan yang peak kaku banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Stephanie Harisan. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, terus share, like, bahkan nge-recook masakan-masakan aku. Hari ini aku kembali lagi dengan teman ngopi series. Aku hari ini akan bikin spikul kenari. Kuenya jadul banget, super moist, super enak, dan bukan yang kayak airy-airy fluffy kayak gitu. Pokoknya nih kuenya enak banget, wajib banget kalian coba. Buat jualan bisa, buat hampers bisa, buat teman ngopi kalian juga bisa. Nah, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita bikin teman ngopi, kita ngopi dulu. Saya fokus bikinnya. Di sini juga bahannya super simple, kelihatannya banyak tapi sebenarnya simple banget. Basicnya kayak bolu aja, hanya nggak ada putih telur. Oke, kunci utama kalau kalian mau bikin kue, apalagi bolu kayak gitu yang sponge cake ya, kalian harus panasin dulu ovennya. Di sini aku udah panasin oven 175 derajat ya. Minimal tuh sekitar 10-15 menit kalian panasin dulu supaya panasnya stabil. Nah, sekarang kita bakalan pisah-pisahin. Di sini bahan keringnya aku jadiin satu dulu. Ada tepung terigu ya. Kemudian custard powder dan milk powder. Di sini aku akan ambil saringan buat si bahan keringnya kita jadiin satu dan kita sieve dulu ya, kita saring dulu supaya nanti nggak ada gerumpel-gerumpel. Tepung terigu, custard powder, milk powder. Baiknya kalau kalian pakai milk powder itu, kalau aku sih sukanya yang itu ya, full cream. Kalau misalnya dia yang skim kurang legit gitu rasanya. Kalau kalian nggak saring, banyak gerumpel-gerumpel. Coba bisa dilihat ya, gerumpel-gerumpel kayak gini. Nantinya di kue kalau misalnya gerumpel gini tuh akan ada kelihatan putih-putih, bulat-bulat gitu. Nah, ini susah masuknya. Boleh kita press dengan sendok. Oke, next kita mau kocok si kuning telur dengan gula ya. Di sini aku pakai standing mixer. Kalian pakai hand mixer biasa juga nggak apa-apa. Sangat-sangat boleh kok. Kita masukin semua kuning telurnya ke dalam bowl. Kemudian masukin juga castor sugarnya, semua ya. Lalu kita mixer. Karena ini tidak pakai obat, kita boleh mixer selama sekitar 10 menit ya. Tergantung mixer kalian juga. Kalau misalnya mixer kalian tidak sekencang ini, boleh sampai 12-15 menit. Pokoknya sampai nanti konsistensinya hampir kaku, tapi nggak juga. Nanti aku kasih lihat konsistensinya ya. Oke, jadi si adonannya ini sudah ready. Kan kita mau masukin liquid fatnya ya. Kita pakai butter di sini sama margarin sedikit aja. Kita dicampur jadi satu, terus kita lelehkan. Kita pakai teknik Ben Mary ya. Jadi ada air yang kita rebus, kemudian kita taruh mangkok butternya di atasnya sampai leleh. Kita Ben Mary si butter sama margarinnya itu nggak usah sampai mendidih ya, cukup dia meleleh, udah selesai. Nah, ini butternya sampai kayak gini aja. Jadi dia nggak split ya antara cairan sama fatnya. Nah, ini konsistensinya sampai dia berjejak, kalau misalnya kata orang berjejak gitu. Dan kalau kalian angkat, dia bukan yang peak kaku banget, tapi dia jatuhnya pelan-pelan aja gini. Sekarang kalau sudah kayak gini, sudah ready, kita boleh masukin si bahan keringnya, kita fold aja, atau kalian mau mix juga boleh, tapi pakai kecepatan yang paling rendah. Di sini aku akan mixer sebentar aja. Kita masukin si bahan keringnya sedikit, bukan sedikit-sedikit ya. Jangan langsung di satu tempat gitu, rada-rada menyebar, biar nggak terlalu berat. Kita mixer sebentar aja, asal dia nyampur. Ini pakai kecepatan rendah, sudah mulai tercampur ya. Sekarang boleh kita masukin si liquidnya, matiin aja. Ketika liquid masuk, kita boleh fold aja ya. Nah, di sini si liquidnya itu akan aku campur terlebih dahulu. Kita ada butter dan margarin yang sudah dilelehkan tadi ya. Terus kita ada susu kental manis, kita campurin aja. And then essence-nya atau vanilla pasta. Sedikit aja. Kita aduk dulu jadi satu. Ya. Kita masukin. Jangan langsung seabrek, pelan-pelan sambil di fold. Segini dulu.
Terus kita fold. Ini boleh aku lepas aja biar lebih gampang. Nah, ini sudah selesai di fold ya. Bisa dilihat nggak ada sisa gumpelan tepung dan nggak ada sisa butter. Nah, ini wanginya aja mentah-mentah gini udah enak. Sekarang kita masukin ke loyang. Di sini aku pakai loyang 20x20. Nah, jadi loyangnya itu di bawahnya, bagian bawahnya ini kalian oles dulu sama butter ya, atau minyak atau margarin boleh. Terus kalian lapisin dengan kertas roti atau baking paper. Kalian tempelin. Yang rapet ya. Di pinggirnya mau kalian olesin boleh, enggak pun nggak apa-apa. Tapi di sini aku kasih oles sedikit aja, bener-bener tipis ya. Terus sekarang kita masukin si adonannya. Di sini aku mau ratain sedikit supaya dia nanti kalau di bake rata gitu ya. Agak ke kiri. Kita lihat bagian yang lebih rendah, kita agak tumpukin dikit. Sambil uel-uel. Setelah itu, sebelum kita bake, boleh di tap dulu. Gunanya kita ngeluarin bubble-bubble udara yang di sini ya. Nah, di sini kalau udah kita banting, kita kan lihat ada sedikit-sedikit udara-udara yang keluar. It is good. Nah, sekarang kita masukin kenarinya. Sebenarnya ada dua cara. Boleh 5 menit pertama kalian bake dulu, baru kalian kasih kenarinya supaya dia nggak terlalu ambles. Tapi di sini, I think kalau speaker kenari yang agak ambles itu lebih kelihatan old school, kayak lebih rustic gitu. Jadi kita taruh aja kenari di atasnya ya. Tapi jangan terlalu berat di satu tempat supaya dia nggak terlalu berat gitu. Oke, adonannya sudah ready, kenarinya juga udah ditaburin. Sekarang kita bake ya di suhu 170 atau 175 derajat selama sekitar 30-35 menit. Tergantung oven kalian, kalian bisa cek nanti. Kalau misalnya di atasnya udah kering, berarti dia udah matang. Oke, kita bake dulu ya. Oke, sudah kita oven selama 35 menit. Sekarang kita mau ambil kuenya dari oven. Oke, kita buka dari loyang. Nah, ini udah matang, wanginya semerbak banget seruangan. Cara ngecek matang paling gampang adalah bisa kalian tusuk dengan tusuk sate. Kalau misalnya tidak ada adonan yang menggumpal di situ, berarti sudah matang. Dan yang paling gampang lagi adalah kalau misal kalian pencet, dia akan bounce back ya. Kayak gini, dia nggak akan meresap ke dalam, tapi dia balik lagi kayak gitu. Oke, kita balikan ke loyang besar dulu, baru nanti kita taruh bawahnya dengan alas kue ya. Kita angkat. Aku ada alas kue ya, tinggal kita giniin dan kita balik lagi. Bim, salah Bim. Tara, selesai deh. Oke, teman ngopi kita udah jadi. Spiko kenari, resepnya benar-benar jadul banget dan nggak pakai putih telur. Ini kalau dipegang itu benar-benar moist ya, bukan kayak yang terlalu kayak chiffon atau sponge gitu, nggak. Benar-benar dia padat tapi masih moist. Nah, kalau misalnya kalian mau serve, boleh kalian potong pinggirnya. Tapi karena aku mau sajinya whole, jadi kita biarin aja kayak gini. Nih, baunya enak banget. Sekarang kita biarin dingin dulu. Karena kalau dia lagi panas-panas, kalian slice, dia akan ngeprul kemana-mana. Biarin dia agak dingin dulu, suhu ruangan. Baru kita potong, baru kita makan. Buat teman ngopi. Sudah
di suhu ruangan sudah nggak terlalu panas lagi, baru kita boleh slice ya. Kalau di pinggir-pinggirnya kalian mau rapihin gitu biar lebih kuning boleh, tapi di sini aku nggak akan rapikan, kita langsung eksekusi aja ya, kita sikat untuk teman ngopi kita ya. Sudah di slice, sekarang saatnya kita cobain. Tanpa dicoba pun aku udah tahu enak banget. Pede. Ini makanan kesukaan mama aku kalau misalnya Natal atau Imlek, pokoknya ada event-event tertentu, dia selalu pesen spiku. Nah, ini super moist, kelihatan kan? Kuningnya benar-benar pekat ya, tanpa pewarna loh. Mari kita cobain buat teman ngopi kita ya. Kalau digigit nih, gampang banget kan cara bikinnya. Kalian bisa bikin itu buat hampers, buat jualan, buat apapun itu. Dan kalau buat aku paling cocok buat teman ngopi. Ngopi sih bro.